Halo teman-teman semuanya, kali ini gue bakal ngebahas soal dari alokasi biaya, departemen, produk, gabungan, dan produk sampingan. Soalnya bisa dilihat seperti ini. Nah, gue bakal ngebahas soal nomor 2 dan 3, yaitu mengalokasikan biaya produk gabungan dengan menggunakan metode nilai jual pada titik pisah dan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Oke, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu nih apa sih itu metode nomor 2 dan nomor 3. Nah, metode kedua itu yang disebut dengan nilai jual pada titik pisah itu bisa disebut pada intinya tuh metode ini tuh ngegunain proporsi masing-masing jenis ikan itu berapa sih persentasinya untuk menerima biaya gabungan sebesar 360.750.000 sesuai pada soal menggunakan harga jualnya. Nah, biar gampang kita bisa langsung masuk ke tabelnya aja ya. Oke, di sini udah ada tabelnya teman-teman. Ikan segar kita bisa langsung aja salin dari yang ada di soal. Ikan segar, ikan asap, dan ikan kaleng, yaitu sebesar 9.250 kilo, 5.550 kilo, dan 3.700 kilo. Lalu harga per unitnya juga kita bisa ngambil dari soal. Nah, untuk total harga jual itu rumusnya itu adalah total harga jual itu rumusnya adalah harga per unit dikalikan dengan unit yang ada. Maka akan menghasilkan sebesar Nah, kita lanjut ke totalnya dulu. Kita totalin dulu dari jumlah total harga jual dari masing-masing produk. Itu menemukan hasil Rp477.300.000. Lalu kita selanjutnya menghitung yang namanya proporsi, teman-teman. Proporsi ini itu menggunakan rumus seperti ini. Jadi total harga jual suatu produk, contohnya ikan segar, dibagi dengan total keseluruhan harga jual dari semua produk. Nah, itu teman-teman. Jadi hasilnya itu adalah 56% dan yang lainnya sebesar 29% dan 15%. Oke, kita next ke alokasi biaya gabungan. Nah, rumusnya itu adalah proporsi tadi kita kalikan dengan ini. Dari mana ini mendapatkannya? Rp360.750.000. Kita dapatkan dari soal, yaitu total biaya produksi gabungan sebesar 360.750.000 yang akan menghasilkan alokasi biaya gabungan, di mana nominalnya itu adalah begini teman-teman. Lalu kita lanjut ke alokasi biaya gabungan. Rumusnya tuh gimana sih? Nah, rumusnya itu adalah alokasi biaya gabungan yang sudah kita hitung tadi itu kita kalikan dengan unit yang ada, maka akan menghasilkan nominal teman-teman. Nah, sekian teman-teman, 21.919 merek. Nah, ini untuk soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu metode nilai bersih. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu mengalokasikan biaya produk gabungan dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Oke, kita masuk aja langsung ke tabelnya yang udah ada ya. Nah, di sini ada ikan segar, unitnya kita sama seperti tadi. Sama ya. Lalu harga per unitnya. Nah, di sini kita mendapatkan sedikit perbedaan teman-teman, karena unitnya kita sama seperti tadi. Sama ya. Lalu harga per unitnya. Nah, di sini kita mendapatkan sedikit perbedaan teman-teman, karena pada metode 3 ini kita pada metode ketiga ini kita membutuhkan biaya tambahan sesuai yang tertera di soal. Nah, harga per unit dari ikan segar kalau di soal itu karena dia tidak dikenakan biaya tambahan, jadi masih normal seperti di atas.
Namun kedua produk di bawahnya, ikan asap dan ikan kaleng, itu mengalami penambahan harga yang dari sebelumnya 25.000 dan 19.000 menjadi 31.000 dan 24.000. Kenapa? Karena di sini di soal tertulis pada titik 3 produk ikan asap dan ikan kalengan secara berturut-turut memiliki harga jual sebesar 31.000 per unit dan 24.000 per unit dengan biaya proses tambahan 4.750 untuk biaya ikan asap dan 1.800 untuk biaya ikan kalengan. Jadi karena adanya biaya tambahan, maka harga per unitnya ini jadi bertambah gitu. Oke, langsung aja kita totalkan total harga jualnya. Untuk ikan segar masih sama ya, namun di ikan asap dan kaleng seperti biasa itu jelas akan berkurang. Akan bertambah. Kita lanjut ke biaya proses tambahan. Nah, karena ikan segar itu nggak ada biaya proses tambahan, jadi kita nolkan ya teman-teman. Lalu kita masuk ke ikan asap. Ikan asap itu berapa sih? Nah, ikan asap itu karena di soal tertera biaya proses tambahannya sebesar 4.750 perak. Nah, itu kita kalikan dengan unit yang ada, jadi menghasilkan hasil sebesar 26.362.500 teman-teman. Lalu kita next yang bawahnya sebesar sekian teman-teman. Oke, kita lanjut ke harga jual bersih dari masing-masing produk. Nah, kenapa harga jual ikan segar itu sama seperti sebelumnya? Karena di sini tuh dia tidak mengalami biaya proses tambahan. Nah, sedangkan yang teman-temannya ini yang lain mereka mengalami. Jadi kita kurangkan dengan biaya proses tambahan ini. Nah, selanjutnya kita akan menghitung yang namanya proporsi teman-teman. Oke, kita lanjut ke proporsi. Di sini proporsinya itu rumusnya adalah, lupa kita harus ngejumlahin dulu dari total keseluruhan harga jual bersih yang akan menjadi rumus untuk menghitung proporsinya nanti. Nah, kita langsung aja. Nah, ini adalah proporsi dari masing-masing produk ya teman-teman. Seperti rumus sebelumnya sama. Ini kan tadi total harga suatu produk dibagi dengan total keseluruhan dari total harga produk-produk yang dijual gitu. Nah, sama seperti yang di bawah sini juga sama kok. Cuman bedanya yang tadi itu menggunakan total harga jual doang, kalau ini itu menggunakan total harga jual bersih. Nah, hasilnya segini. Lalu kita alokasikan ke biaya gabungan, teman-teman. Nah, rumusnya gimana sih? Nah, rumusnya itu G12 ini yaitu proporsi dari masing-masing produk dikalikan dengan total biaya produksi gabungan yang ada di soal, yaitu sebesar 360.750.000. Nah, lalu kita masuk ke total biaya teman-teman. Total biayanya itu berapa sih? Nah, kenapa total biaya dan alokasi biaya Nah, kenapa nih total biaya dan alokasi biaya gabungan dari ikan segar itu sama? Karena dia ini tidak mengalami biaya proses tambahan, teman-teman, seperti tadi. Nah, sedangkan yang lainnya teman-temannya ini mengalami penambahan karena mereka mengalami biaya proses tambahan yang tadinya 105 juta menjadi 130 juta sekian dan lain-lainnya, ya kan? Lalu kita tinggal hitung berapa sih biaya gabungan per unitnya yang akan menghasilkan seperti ini, teman-teman. Rumusnya adalah total biaya ini dibagi dengan unit dari masing-masing produk. Nah, gitu teman-teman. Mungkin cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.